'Cause there is something and there is nothing, Assalamualaikum there is warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 sebagai kelas 12 Kia 2 akan bahas tentang sistem ekonomi dalam demokrasi terpimpin. Perkenalkan, nama saya Vina Amelia. Saya Muhammad. Saya Gisma just a boy, he's singing, she's a lady, and Oke, saya Vina Amelia dari kelas 12 Kia 2 akan membahas tentang sistem ekonomi dalam demokrasi terpimpin. Nah, dalam demokrasi terpimpin ini ekonomi belum membaik. Kenapa kok bisa belum membaik sih? Ya, karena bisa kita lihat dari inflasinya, terus yang kedua adalah defisit anggarannya, terus yang ketiga adalah sulitnya kebutuhan kehidupan sehari-hari, terus yang keempat adalah tingginya angka pengangguran. Ya, pengangguran tinggi. Terus yang kedua, apalagi sih yang kedua? Yang kedua itu adalah pemerintah Indonesia menerapkan sistem ekonomi terpimpin. Nah, kenapa? Itu karena adanya semuanya itu pemerintah yang akan mengaturnya. Yang namanya ekonomi, urusan ekonomi dari kebijakan hingga peraturan itu pemerintah yang mengatur semuanya. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Junet. Pemerintah Indonesia membentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional yang diketahui oleh Presiden Ir Soekarno. Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas bertugas menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. 4. Pada 25 Agustus 1959, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemotongan nilai mata uang atau sanering untuk mengatasi inflasi yang tinggi dalam masyarakat. Isi kebijakan tersebut adalah: A. Uang kertas pecahan bernilai Rp500 menjadi Rp50. B. Uang kertas pecahan bernilai Rp1000 menjadi 100. C. Pembelian pembukuan di bank yang melebihi Rp25.000. Pada 20 Maret 1963, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Ekonomi (DEKON) yang berisi 14 peraturan pokok perekonomian. Tujuan dari pembentukan DEKON adalah menciptakan perekonomian yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari unsur inflasisme untuk mencapai sistem perekonomian sosial Indonesia dengan cara terpimpin. Pemerintahan Indonesia melakukan pencetakan uang besar-besaran untuk menutupi defisit negara. Namun pencetakan uang tanpa perhitungan matang justru menimbulkan inflasi sehingga mencapai 400% pada masa demokrasi terpimpin. Pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah mengeluarkan kebijakan devaluasi melalui penetapan Presiden nomor 27 tahun 1965. Penurunan nilai mata uang dilakukan terhadap mata uang senilai Rp1.000 menjadi Rp1. Pemerintah Indonesia membentuk bank tunggal milik negara, yaitu menyatukan sewa bank negara ke dalam satu wadah perbankan yang berfungsi sebagai bank sentral, bank sirkulasi, dan bank umum. Kebijakan ini diputuskan melalui penetapan Presiden nomor 7 tahun 1965. Kehidupan ekonomi bangsa Indonesia belum membaik hingga akhir periode demokrasi terpimpin. Selanjutnya mengenal tokoh pejuang pada masa demokrasi terpimpin. 1. Yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution adalah perwira TNI Angkatan Darat yang cerdas dan pemberani. Ia dikenal sebagai tokoh dengan kepribadian yang taat beribadah, sederhana, tetapi memiliki karisma. Setelah lulus SMA, ia sudah memilih berkarir di militer dengan memasuki Akademi Militer Belanda. Pada masa demokrasi liberal, terjadi konflik dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Melalui kebijakannya, ia berhasil menyelesaikan konflik internal TNI sekaligus memperbaiki hubungan dengan parlemen.
2. Laksamana Madya TNI Yosafat Sudarso. Laksamana Madya TNI Yosafat Sudarso atau Yosudarso dikenal sebagai pahlawan dalam pertempuran pembesaran Irian Barat di Laut Aru. Dalam operasi Mandala, ia dan kapalnya KRI Macan Tutul tenggelam dalam pertempuran laut melawan kapal Belanda HR Mas Eversten. Jiwa kepemimpinan dan rela berkorban ditunjukkan dalam peristiwa pertempuran Laut Aru.